Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dengan baik. Baik anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Jadi kalau kemarin ada yang tidak hadir, saya harap hari ini hadir semua ya. Mas Izul, hadir. Mas Pariski, Hadir. Mas Yoga, Hadir. Mas Saiful, Hadir. Mas Wahyu, Hadir. Mas Hamzah. Hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah alamin. Oke anak, di masa pandemi seperti ini, apalagi sekarang PPKM ini diperpanjang sampai akhir bulan Juli ya. Jadi Bapak harapkan anak-anak mampu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, terus selalu jaga jarak ya, rajin cuci tangan. Agar apa? Agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Oke. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Silakan untuk Mas Hamzah untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, di Bapak harapkan anak-anak bersungguh-sungguh ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, pada materi ini. Saya harapkan anak-anak bersungguh-sungguh karena materi ini nanti ya, materi hari ini nanti itu adalah yang paling sering dilaksanakan pada pause. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Silakan untuk Mas Hamzah untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, di Bapak harapkan anak-anak bersungguh-sungguh ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, pada materi ini. Saya harapkan anak-anak bersungguh-sungguh karena materi ini nanti ya, materi hari ini nanti itu adalah yang paling sering dilaksanakan pada pause. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, di Bapak harapkan anak-anak bersungguh-sungguh ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, pada materi ini. Saya harapkan anak-anak bersungguh-sungguh karena materi ini nanti ya, materi hari ini nanti itu adalah yang paling sering dilaksanakan pada baik anak-anak. Bapak harap nanti dalam materi sistem pelumasan ini anak-anak bersungguh-sungguh ya, karena materi ini nanti akan sangat bermanfaat bagi anak-anak semua pada saat nanti anak-anak sudah lulus. Minimal apa? Anak-anak nanti akan mampu memperbaiki sistem pelumasan ini sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel. Karena yang paling sering kita laksanakan itu pertama biasanya adalah ganti oli ya. Yang kedua apa? Mengganti filter oli. Itu yang paling sering ya. Apalagi nanti anak-anak kalau sudah lulus kalau sudah bekerja di bengkel ya, materi ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak semua. Jadi Bapak harap anak-anak bersungguh-sungguh dalam mengikuti materi pembelajaran pada
pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk di dalam materi ini, Bapak mau tanya dulu, kira-kira dari anak-anak ini ada nggak yang pernah mengalami permasalahan pada sistem pelumasan? Ayo silakan. Ada. Silakan Mas Yoga. Kira-kira ada apa? Anu Pak, pada saat saya mengganti oli Pak, Ya. olinya itu mana ya? Ada kotorannya yang keluar gitu Pak. Pada saat mengganti oli terdapat kotoran, ya. Pada saat kita mengganti oli terdapat kotoran pada kendaraannya Mas Yoga. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan. Yang menanggapi. Saya Pak, Silakan Mas Yul. karena sudah lama dipakai Pak. Karena sudah lama dipakai. Ada lagi? Karena itu terbawa sama oli Pak. Kak. Oli Karena ikut terbawa oli. oli. Jadi pada saat oli bersirkulasi membawa kotoran sehingga kotoran mengendap pada bak oli. Terima kasih jawabannya untuk Mas Wahyu. Silakan. Oke, ada lagi kira-kira yang punya masalah? Ada. Silakan. Pada mobil orang tua saya pernah gambar oli di dashboard itu Pak. Pada saat mesin hidup. Pernah pada kendaraan orang tuanya Mas Hamzah, ya, terdapat lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Ya, kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Ada yang tahu? Baik, Saya Pak, silakan. bisa dari jumlah olinya yang kurang Pak. Bisa dari jumlah olinya yang kurang. Ada lagi, silakan. Ayo, baik anak-anak. Jadi itu ya, yang akan jadi permasalahan nanti untuk Mas Hamzah. Ini nanti kita jawab sama-sama, kita cari sama-sama jawabannya, ya. Karena apa yang menjadi permasalahan Mas Hamzah inilah yang akan menjadi materi inti kita pada pagi hari ini, yakni lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Nah, Pada mobil orang tua saya pernah gambar oli di dashboard itu Pak. Pada saat mesin hidup. pernah pada kendaraan orang tuanya Mas Hamzah, ya, terdapat lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Ya, kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Ada yang tahu? Baik, Saya Pak, silakan. bisa dari jumlah olinya yang kurang Pak. Bisa dari jumlah olinya yang kurang. Ada lagi, silakan. Ayo, baik anak-anak. Jadi itu ya, yang akan jadi permasalahan nanti untuk Mas Hamzah. Ini nanti kita jawab sama-sama, kita cari sama-sama jawabannya, ya. Karena apa yang menjadi permasalahan Mas Hamzah inilah yang akan menjadi materi inti kita pada pagi hari ini, yakni lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Nah, Di dashboard itu Pak. Pada saat mesin hidup. pernah pada kendaraan orang tuanya Mas Hamzah, ya, terdapat lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Ya, kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Ada yang tahu? Baik, Saya Pak, silakan. bisa dari jumlah olinya yang kurang Pak. Bisa dari jumlah olinya yang kurang. Ada lagi, silakan. Ayo, baik anak-anak. Jadi itu ya, yang akan jadi permasalahan nanti untuk Mas Hamzah. Ini nanti kita jawab sama-sama, kita cari sama-sama jawabannya, ya. Karena apa yang menjadi permasalahan Mas Hamzah inilah yang akan menjadi materi inti kita pada pagi hari ini, yakni lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Nah,
Ada yang tahu? Baik, Saya Pak. silakan. Bisa dari jumlah olinya yang kurang Pak. Bisa dari jumlah olinya yang kurang. Ada lagi, silakan. Ayo. Baik anak-anak, jadi itu ya yang akan jadi permasalahan nanti untuk Mas Hamzah. Ini nanti kita jawab sama-sama, kita cari sama-sama jawabannya ya. Karena apa yang menjadi permasalahan Mas Hamzah inilah yang akan menjadi materi inti kita pada pagi hari ini, yakni lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Nah, ayo, baik anak-anak, jadi itu ya yang akan jadi permasalahan nanti untuk Mas Hamzah. Ini nanti kita jawab sama-sama, kita cari sama-sama jawabannya ya. Karena apa yang menjadi permasalahan Mas Hamzah inilah yang akan menjadi materi inti kita pada pagi hari ini, yakni lampu indikator oli menyala pada saat kendaraan hidup. Silahkan disimak, kira-kira apa nanti yang menjadi penyebab permasalahan ini. Silahkan. Berarti kan di sini kunci kontak on ya. Jadi kan lampu indikator oli ini hijau. Ya, lampu indikator oli ini hijau. Berarti kan di sini. Nah, nanti pada saat kendaraan ini di-start, yang seharusnya lampu indikator ini mati, ini akan tetap hijau. Berarti kan di sini. Ya. Silakan disimak videonya. Ya. Jadi ini lampu indikator oli, ya, lampu indikator tekanan oli dalam keadaan normal. Nah, ini pada saat kendaraan di start, ya, pada saat kendaraan start, lampu indikator oli itu harusnya mati, ya. Tapi pada permasalahan hari ini, ya, atau yang akan kita selesaikan pada hari ini, lampu indikator itu hidup pada saat di start. Oke, oke ya. Itu permasalahan kita pada pagi hari ini. Sekarang perhatikan, ya. Jadi apa saja sih yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya? Di situ yang pertama, anak-anak nanti setelah kegiatan belajar mengajar, ya, kegiatan belajar pada pagi hari ini, anak dapat menentukan bagaimana cara memeriksa kerusakan dari sistem pelumasan, ya. Yang kedua, anak-anak dapat mendiagnosis atau menganalisa sebuah kerusakan dari sistem pelumasan. Yang ketiga, anak nanti akan mampu untuk melakukan perawatan dan juga perbaikan pada sistem pelumasan yang mengalami gangguan. Perhatikan di sini. Ya. Untuk pokok materinya, silakan dilihat. Jadi hanya ada dua. Yang pertama adalah mendiagnosis rusaknya di mana, ya, gangguannya seperti apa. Yang nomor dua adalah bagaimana cara memperbaiki dari sistem pelumasan tersebut. Oke, kalau tadi permasalahan kita, gambaran masalah kita adalah lampu indikator oli yang menyala pada saat kendaraan hidup. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari mana saja sih, ya, kerusakan itu terjadi. Nah, yang perlu diperiksa, yang pertama di situ ada pemeriksaan sistem pelumasan, pemeriksaan bagian pompa minyak pelumas, ya. Kalau anak-anak perhatikan, ini adalah bentuk pompanya, ya.
Ini adalah bentuk pompa oli. Pada bagian bawah ini adalah saringan kasar atau strainer, ya. Ini adalah relief valve dan di dalamnya di sini ada pompa. Bagaimana nanti cara untuk memeriksanya? Cara memeriksanya menggunakan obeng ini diputar, di dalamnya diputar, ya. Ini diputar, lalu muncullah oli dari lubang ini, ya. Saringan ini dimasukkan di dalam oli, lalu diputar, akan muncul oli. Kalau pompa ini tidak mengalirkan oli, maka bisa dipastikan pompa ini rusak atau harus dilakukan perbaikan. Ngerti? Ya. Oke, lanjut. Di situ bisa dilihat, ya, beberapa bagian. Yang kedua, ada pemeriksaan katup relief valve atau katup pengatur tekanan minyak pelumas. Sama di sini, Mas, ya. Jadi untuk pengatur tekanan, kemarin berapa tekanannya? Untuk tekanan oli 4 kg per cm per persegi, ya. Jadi untuk tekanan yang disarankan, ya, atau menurut spesifikasi itu adalah 4 kg per cm persegi. Bagaimana kalau tekanan itu kurang? Bagaimana tekanannya kalau kurang? Mesin akan cepat panas. Mesin akan cepat panas. Ada lagi? Kalau tekanannya kurang, ya, jadi cairan pelumas ini tidak akan mampu untuk melumasi komponen-komponen mesin yang bergerak, ya, seperti itu. Sehingga apa? Kalau tidak ada pelumas, maka akan lebih cepat aus, karena logam dengan logam saling bergesekan secara langsung. Loh, nah, kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Terdapat, ya, pemeriksaan kualitas oli. Kualitas itu berarti kita harus tahu oli itu dalam keadaan baik atau buruk. Oli itu masih bisa digunakan atau oli ini harus diganti. Ya, itu pemeriksaan kualitas. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengambil oli yang ada di dalam engine, ya, lalu kita pegang. Kalau masih membentuk jaring laba-laba, ya, dan warnanya masih cerah, bisa dikatakan cerah, ya, maka oli ini dikatakan masih bagus atau masih layak untuk digunakan. Tapi kalau pada saat kita pegang oli ini sudah tidak membentuk jaring laba-laba, ya, dan warnanya sudah hitam, cair, ya, maka oli ini harus diganti. Ingat, ya, itu untuk pemeriksaan kualitas olinya. Yang nomor 4 adalah pemeriksaan ketinggian atau jumlah olinya. Ya, pemeriksaan jumlah olinya. Oli ini berkurang atau tidak? Oli ini pada batas yang disarankan atau tidak? Bagaimana kalau olinya kurang? Apa yang terjadi? Ayo, bagaimana kalau olinya kurang? Kalau cairan pelumasnya kurang, ya, maka tekanannya tidak akan bisa mencapai 4 kilogram. Karena apa? Yang dihisap hanya angin. Itu bukan cairan pelumas. Itulah kenapa untuk ketinggian oli atau jumlah oli ini harus sesuai dengan yang disarankan atau sesuai dengan standar. Jadi kalau kita melihat di situ ada garis low dan juga garis full, ya. Kalau berada di pas garis full itu berarti dalam keadaan bagus untuk jumlah olinya. Kalau berlebihan berarti terlalu banyak. Kalau di bawah garis itu berarti kurang. Oke, di situ ada, ya. Ada normal, ada batas minimal, ada batas maksimal. Itu. Baik. Untuk pemeriksaan berikutnya, apa yang harus diperiksa? Yang nomor 5 adalah pemeriksaan tekanan oli. Nah, ini lagi-lagi berhubungan dengan tekanan yang ada di dalam sistem pelumasan. Perhatikan di situ. Bagaimana cara kita mengetahui tekanan olinya itu
sudah sesuai dengan standar atau belum. Ya. Untuk mengetahuinya kita gunakan yang namanya oil pressure gauge atau alat ukur untuk mengukur tekanan oli. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggabungkan ya pada switch oil. Ya. Kalau kita lihat pada komponennya ini, perhatikan di sini, ini ada switch ya, switch oil. Nah, pada filter seperti ini. Nah, untuk melakukan pengukurannya nanti silahkan pressure gauge ini ya atau oil gauge ini kita masukkan di dalam ulirnya switch ya. Habis itu kendaraan kita hidupkan lalu kita melihat berapa jumlah tekanannya. Paham dari sini? Oke, kita lanjutkan. Ya. Yang sebelahnya ada pemeriksaan saringan oli atau biasa disebut dengan filter. Ya. Apa yang harus diperiksa? Ya. Ini yang paling sering kita laksanakan ya. Yang pertama jelas mengganti oli ya. Yang kedua mengganti filter oli. Ya. Kenapa harus diganti? Atau kenapa harus diperbaiki? Contoh kalau memang bisa diperbaiki. Silakan. Filter oli berfungsi untuk apa? Untuk menyaring kotoran. Dalam standarnya itu dalam 10.000 km per 10.000 km filter oli harus diganti. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar tidak tersumbat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Anja. Ya, jadi tidak tersumbat. Itu. Bagaimana kalau tersumbat filter olinya? Silakan. Bagaimana kalau tersumbat? Mengganti filter. Bagaimana kalau tersumbat? Oli tidak dapat mengalir sehingga tekanannya tidak akan tercapai. Jadi itu kenapa kita dalam kurun waktu tertentu ya 10.000 km itu kita harus mengganti oil filter. Ya. Itu perawatan-perawatan yang wajib kita laksanakan dalam sebuah kendaraan. Bagaimana nanti cara memeriksanya? Cara memeriksanya ini kita lepas ya. Ini kita lepas. Lalu kita melihat di dalamnya, ya. Kalau di dalamnya sudah terlalu kotor, ya, sudah banyak sekali kotoran, maka filter ini harus diganti, ya. Jadi saya sarankan lebih baik diganti. Ingat, ya. Paham dari sini? Paham ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa saja sih yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Di situ yang pertama anak nanti setelah kegiatan belajar mengajar ya, kegiatan belajar pada pagi hari ini anak dapat menentukan bagaimana cara memeriksa kerusakan dari sistem pelumasan ya. Yang kedua, anak-anak dapat mendiagnosis atau menganalisa sebuah kerusakan dari sistem pelumasan. Yang ketiga, anak nanti akan mampu untuk melakukan perawatan dan juga perbaikan pada sistem pelumasan yang mengalami gangguan. Lihat di sini. Ya. Untuk pokok materinya, silakan dilihat. Jadi hanya ada dua. Yang pertama adalah mendiagnosis rusaknya di mana, ya, gangguannya seperti apa. Yang nomor dua adalah bagaimana cara memperbaiki dari sistem pelumasan tersebut. Oke, kalau tadi permasalahan kita, gambaran masalah kita adalah lampu indikator oli yang menyala pada saat kendaraan hidup. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari mana saja sih, ya, kerusakan itu terjadi. Nah, yang perlu diperiksa, yang pertama di situ ada pemeriksaan sistem pelumasan, pemeriksaan bagian pompa minyak pelumas, ya. Kalau anak-anak perhatikan, ini adalah bentuk pompanya, ya. Ini adalah bentuk pompa oli. Pada bagian bawah ini adalah saringan kasar atau strainer, ya. Ini adalah relief valve dan di dalamnya di sini ada pompa. Bagaimana nanti cara untuk memeriksanya?
Cara memeriksanya menggunakan obeng ini diputar, di dalamnya diputar, ya. Ini diputar, lalu muncullah oli dari lubang ini. Ya. Saringan ini dimasukkan di dalam oli, lalu diputar, akan muncul oli. Kalau pompa ini tidak mengalirkan oli, maka bisa dipastikan pompa ini rusak atau harus dilakukan perbaikan. Ngerti? Ya. Oke, lanjut. Di situ bisa dilihat ya beberapa bagian. Yang kedua ada pemeriksaan katup relief valve atau katup pengatur tekanan minyak pelumas. Sama di sini, Mas. Ya. Jadi untuk pengatur tekanan, kemarin berapa tekanannya? Untuk tekanan oli 4 kg per cm per persegi. Ya. Jadi untuk tekanan yang disarankan ya atau menurut spesifikasi itu adalah 4 kg per cm persegi. Bagaimana kalau tekanan itu kurang? Bagaimana tekanannya kalau kurang? Mesin akan cepat panas. Mesin akan cepat panas. Ada lagi? Kalau tekanannya kurang, ya, jadi cairan pelumas ini tidak akan mampu untuk melumasi komponen-komponen mesin yang bergerak, ya, seperti itu. Sehingga apa? Kalau tidak ada pelumas, maka akan lebih cepat aus. Karena logam dengan logam saling bergesekan secara langsung. Loh. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Terdapat ya pemeriksaan kualitas oli. Kualitas itu berarti kita harus tahu oli itu dalam keadaan baik atau buruk. Oli itu masih bisa digunakan atau oli ini harus diganti. Ya, itu pemeriksaan kualitas. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengambil oli yang ada di dalam engine, ya, lalu kita pegang. Kalau masih membentuk jaring laba-laba, ya, dan warnanya masih cerah, bisa dikatakan cerah, ya, maka oli ini dikatakan masih bagus atau masih layak untuk digunakan. Tapi kalau pada saat kita pegang oli ini sudah tidak membentuk jaring laba-laba, ya, dan warnanya sudah hitam cair, ya, maka oli ini harus diganti. Ingat, ya, itu untuk pemeriksaan kualitas olinya. Yang nomor 4 adalah pemeriksaan ketinggian atau jumlah olinya. Ya, pemeriksaan jumlah olinya. Oli ini berkurang atau tidak? Oli ini pada batas yang disarankan atau tidak? Bagaimana kalau olinya kurang? Apa yang terjadi? Ayo, bagaimana kalau olinya kurang? Kalau cairan pelumasnya kurang, ya, maka tekanannya tidak akan bisa mencapai 4 kilogram. Karena apa? Yang dihisap hanya angin. Gitu. Bukan cairan pelumas. Itulah kenapa untuk ketinggian oli atau jumlah oli ini harus sesuai dengan yang disarankan atau sesuai dengan standar. Yakni kalau kita melihat di situ ada garis low dan juga garis full, ya. Kalau berada di pas garis full itu berarti dalam keadaan bagus untuk jumlah olinya. Kalau berlebihan berarti terlalu banyak. Kalau di bawah garis itu berarti kurang. Oke, itu ada ya. Ada normal, ada batas minimal, ada batas maksimal. Itu. Baik. Untuk pemeriksaan berikutnya, apa yang harus diperiksa? Yang nomor 5 adalah pemeriksaan tekanan oli. Nah, ini lagi-lagi berhubungan dengan tekanan yang ada di dalam sistem pelumasan. Perhatikan di situ. Bagaimana cara kita mengetahui tekanan olinya itu sudah sesuai dengan standar atau belum? Ya. Untuk mengetahuinya kita gunakan yang namanya oil pressure gauge atau alat ukur untuk mengukur tekanan oli. Bagaimana caranya?
Caranya dengan menggabungkan ya pada switch oil ya. Kalau kita lihat pada komponennya ini, perhatikan di sini, ini ada switch ya, switch oil. Nah, pada filter seperti ini. Nah, untuk melakukan pengukurannya nanti silahkan pressure gauge ini ya atau oil gauge ini kita masukkan di dalam ulirnya switch ya. Habis itu kendaraan kita hidupkan lalu kita melihat berapa jumlah tekanannya. Paham dari sini? Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya. Yang sebelahnya ada pemeriksaan saringan oli atau biasa disebut dengan filter. Ya. Apa yang harus diperiksa? Ya. Ini yang paling sering kita laksanakan ya. Yang pertama jelas mengganti oli ya. Yang kedua mengganti filter oli. Ya. Kenapa harus diganti? Atau kenapa harus diperbaiki? Contoh kalau memang bisa diperbaiki. Silakan. Filter oli berfungsi untuk apa? Untuk menyaring kotoran. Dalam standarnya itu dalam 10.000 km per 10.000 km filter oli harus diganti. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar tidak tersumbat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Anja. Ya, jadi tidak tersumbat. Itu. Bagaimana kalau tersumbat filter olinya? Silakan. Bagaimana kalau tersumbat? Mengganti filter. Bagaimana kalau tersumbat? Oli tidak dapat mengalir sehingga tekanannya tidak akan tercapai. Jadi itu kenapa kita dalam kurun waktu tertentu ya 10.000 km itu kita harus mengganti oil filter. Ya. Itu perawatan-perawatan yang wajib kita laksanakan dalam sebuah kendaraan. Bagaimana nanti cara memeriksanya? Cara memeriksanya ini kita lepas ya. Ini kita lepas. Lalu kita melihat di dalamnya, ya. Kalau di dalamnya sudah terlalu kotor, ya, sudah banyak sekali kotoran, maka filter ini harus diganti, ya. Jadi saya sarankan lebih baik diganti. Ingat, ya. Paham dari sini? Paham ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau tadi permasalahan kita. Gambaran masalah kita adalah lampu indikator oli yang menyala pada saat kendaraan hidup. Nah, sekarang kita akan menganalisis dari mana saja sih ya kerusakan itu terjadi. Nah, yang perlu diperiksa yang pertama di situ ada pemeriksaan sistem pelumasan, pemeriksaan bagian pompa minyak pelumas. Ya, kalau anak-anak perhatikan, ini adalah bentuk pompanya. Ya, ini adalah bentuk pompa oli. Pada bagian bawah ini adalah saringan kasar atau strainer, ya. Ini adalah rally valve dan di dalamnya di sini ada pompa. Bagaimana nanti cara untuk memeriksanya? Cara memeriksanya menggunakan obeng ini diputar, di dalamnya diputar, ya. Ini diputar, lalu muncullah oli dari lubang ini, ya. Saringan ini dimasukkan di dalam oli, lalu diputar, akan muncul oli. Kalau pompa ini tidak mengalirkan oli, maka bisa dipastikan pompa ini rusak atau harus dilakukan perbaikan. Ngerti? Ya. Oke, lanjut. Di situ bisa dilihat ya beberapa bagian. Yang kedua ada pemeriksaan katup rally valve atau katup pengatur tekanan minyak pelumas. Sama di sini, Mas. Ya. Jadi untuk pengatur tekanan, kemarin berapa tekanannya? Untuk tekanan oli 4 kg per cm per persegi. Ya. Jadi untuk tekanan yang disarankan ya atau menurut spesifikasi itu adalah 4 kg per cm persegi. Bagaimana kalau tekanan itu kurang? Bagaimana tekanannya kalau kurang?
Mesin akan cepat panas. Mesin akan cepat panas. Ada lagi. Kalau tekanannya kurang, ya, jadi cairan pelumas ini tidak akan mampu untuk melumasi komponen-komponen mesin yang bergerak, ya, seperti itu. Sehingga apa? Kalau tidak ada pelumas maka akan lebih cepat aus, karena logam dengan logam saling bergesekan secara langsung. Loh, ya, kita lanjutkan. Tadi di sini terdapat ya pemeriksaan kualitas oli. Kualitas itu berarti kita harus tahu oli itu dalam keadaan baik atau buruk. Oli itu masih bisa digunakan atau oli ini harus diganti. Ya, itu pemeriksaan kualitas. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengambil oli yang ada di dalam engine, ya, lalu kita pegang. Kalau masih membentuk jaring laba-laba, ya, dan warnanya masih cerah, bisa dikatakan cerah, ya, maka oli ini dikatakan masih bagus atau masih layak untuk digunakan. Tapi kalau pada saat kita pegang oli ini sudah tidak membentuk jaring laba-laba, ya, dan warnanya sudah hitam, cair, ya, maka oli ini harus diganti. Ingat, ya. Itu untuk pemeriksaan kualitas olinya. Yang nomor 4 adalah pemeriksaan ketinggian atau jumlah olinya. Ya. Pemeriksaan jumlah olinya. Oli ini berkurang atau tidak? Oli ini pada batas yang disarankan atau tidak? Bagaimana kalau olinya kurang? Apa yang terjadi? Ayo. Bagaimana kalau olinya kurang? Kalau cairan pelumasnya kurang, ya, maka tekanannya tidak akan bisa mencapai 4 kilogram. Karena apa? Yang dihisap hanya angin. Gitu. Bukan cairan pelumas. Itulah kenapa untuk ketinggian oli atau jumlah oli ini harus sesuai dengan yang disarankan atau sesuai dengan standar. Jadi kalau kita melihat di situ ada garis low dan juga garis full, ya. Kalau berada di pas garis full itu berarti dalam keadaan bagus untuk jumlah olinya. Kalau berlebihan berarti terlalu banyak. Kalau di bawah garis itu berarti kurang. Oke, di situ ada ya, ada normal, ada batas minimal, ada batas maksimal. Itu. Baik. Untuk pemeriksaan berikutnya, apa yang harus diperiksa? Yang nomor 5 adalah pemeriksaan tekanan oli. Nah, ini lagi-lagi berhubungan dengan tekanan yang ada di dalam sistem pelumasan. Perhatikan di situ. Bagaimana cara kita mengetahui tekanan olinya itu sudah sesuai dengan standar atau belum? Ya. Untuk mengetahuinya, kita gunakan yang namanya oil pressure gauge atau alat ukur untuk mengukur tekanan oli. Bagaimana caranya? Caranya dengan menggabungkan, ya, pada switch oil, ya. Kalau kita lihat pada komponennya ini, perhatikan di sini, ini ada switch, ya, switch oil. Nah, pada filter seperti ini. Nah, untuk melakukan pengukurannya, nanti silahkan pressure gauge ini, ya, atau oil gauge ini kita masukkan di dalam ulirnya switch, ya. Habis itu kendaraan kita hidupkan, lalu kita melihat berapa jumlah tekanannya. Paham dari sini? Oke, kita lanjutkan. Ya. Yang sebelahnya ada pemeriksaan saringan oli atau biasa disebut dengan filter. Ya. Apa yang harus diperiksa? Ya, ini yang paling sering kita laksanakan, ya. Yang pertama jelas mengganti oli, ya. Yang kedua mengganti filter oli. Ya. Kenapa harus diganti? Atau kenapa harus diperbaiki? Contoh kalau memang bisa diperbaiki. Silakan. Filter oli berfungsi untuk apa? Untuk
menyaring kok kotoran. Dalam standarnya itu dalam 10.000 km per 10.000 km filter oli harus diganti. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar tidak tersumbat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Anja. Ya, jadi tidak tersumbat. Itu. Bagaimana kalau tersumbat filter olinya? Silakan. Bagaimana kalau tersumbat? Mengganti filter. Bagaimana kalau tersumbat? Oli tidak dapat mengalir sehingga tekanannya tidak akan tercapai. Jadi itu kenapa kita dalam kurun waktu tertentu ya 10.000 km itu kita harus mengganti oil filter. Ya. Itu perawatan-perawatan yang wajib kita laksanakan dalam sebuah kendaraan. Bagaimana nanti cara memeriksanya? Cara memeriksanya ini kita lepas, ya. Ini kita lepas, lalu kita melihat di dalamnya, ya. Kalau di dalamnya sudah terlalu kotor, ya, sudah banyak sekali kotoran, maka filter ini harus diganti, ya. Jadi saya memang disarankan lebih baik diganti. Ingat, ya. Paham dari sini? Nah, ya, oke, kita lanjutkan. Bagaimana nanti cara untuk memeriksanya? Cara memeriksanya menggunakan obeng ini diputar, di dalamnya diputar, ya. Ini diputar, lalu muncullah oli dari lubang ini. Ya. Saringan ini dimasukkan di dalam oli, lalu diputar, akan muncul oli. Kalau pompa ini tidak mengalirkan oli, maka bisa dipastikan pompa ini rusak atau harus dilakukan perbaikan. Ngerti? Ya. Oke, lanjut. Di situ bisa dilihat ya beberapa bagian. Yang kedua ada pemeriksaan katup relief valve atau katup pengatur tekanan minyak pelumas. Sama di sini, Mas. Ya. Jadi untuk pengatur tekanan, kemarin berapa tekanannya? Untuk tekanan oli 4 kg per cm per persegi. Ya. Jadi untuk tekanan yang disarankan ya atau menurut spesifikasi itu adalah 4 kg per cm persegi. Baik anak-anak, apa sudah bisa dimengerti? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau sudah, Bapak akan bentuk menjadi 2 kelompok. Nanti silahkan anak-anak berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Ya, ini LKPD yang sudah Bapak berikan kepada anak-anak, nanti silahkan dikerjakan. Tapi ingat, untuk penilaian LKPD-nya ini dilaksanakan secara pribadi atau individu. Jadi anak nanti harus mengerjakan semuanya. Tapi cara menyelesaikannya, ya, silakan anak-anak nanti berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bapak akan membentuk kelompok. Kelompok 1 Izul, Pariski dan Mas Yoga. Untuk kelompok 2 Saiful, Wahyu dan Hamzah. Jadi silakan nanti anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD. Saya beri waktu 40 menit untuk mengerjakan. Kira-kira ada yang bertanyakan? Tidak ada. Dalam mengerjakan LKPD, anak boleh menggunakan LKS, boleh menggunakan mencari di internet, ya, boleh pakai modul. Silakan, bebas. Ya, silakan bebas mencari referensi atau jawaban-jawaban yang ada di dalam internet. Nanti setelah mengerjakan LKPD, anak-anak harus presentasi. Ya. Ini meriksa apa, Mas? Bisa pompa oli, Pak. Masih bagus atau tidaknya pompa oli, Pak? Oke. Ini gimana keadaannya? Bagus, Pak. Masih bisa keluar olinya. Oke, alhamdulillah.
Periksa apa, Mas? Pemeriksaan kualitas oli, Pak. Gimana kualitasnya olinya? Baik. Masih? Masih baik. Bagus. Oke. Silakan lanjutkan. Periksa apa nih, Mas? Periksa jumlah oli, Pak. Oh, silakan. Gimana jumlahnya? Masih banyak atau kurang? Posisinya di low, Pak. Posisinya di Low. low. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya dengan menambah jumlah oli, Pak. Dengan menambah jumlah. Oke, silakan lanjutkan. Gimana? Bapak mau tanya kira-kira LKPD-nya sudah dikerjakan apa belum? Sudah semua? Oke, alhamdulillah. Seperti janji Bapak tadi, jadi anak-anak kalau sudah menyelesaikan LKPD, menyelesaikan diskusi, Bapak akan menyuruh untuk presentasi. Ya. Jadi sekarang saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan untuk kelompok 1. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi, hasil analisa hidupnya lampu indikator pada sistem pelumasan. Pada NJ1 jumlah olinya berkurang sehingga mengakibatkan kurangnya tekanan oli. Kurangnya tekanan oli ini mengakibatkan lampu indikator menyala dan cara memperbaikinya dengan menambah jumlah oli. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Sekarang saya beri waktu untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil induksi, Pak. Hasil analisa kerusakan hidupnya lampu indikator pada sistem pelumasan EINE 2 adalah saringan atau filter oli yang kotor, Pak. Ya. Sehingga menyebabkan tersumbatnya cairan oli. Dan cara mengatasinya ialah dengan mengganti filter oli, Pak. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Jadi sangat penting sekali bagi sistem pelumas bekerja dan berfungsi secara maksimal. Karena akan berakibat fatal jika sistem ini tidak rutin dilakukan perawatan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi saya kira itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terus setelah ini Bapak akan memberikan tes sumatif, ya. Tes sumatif ini nanti silahkan dikerjakan di rumah. Besok pada pertemuan berikutnya tes sumatifnya bisa dikumpulkan. Untuk nilainya, nilai KKM-nya minimal adalah 75. Bagaimana kalau mendapatkan lebih dari 75, maka akan Bapak berikan pengayaan. Kalau di bawah 75 berarti nanti akan mengikuti remedial, ya. Tapi yang paling penting adalah anak-anak berusaha untuk mengerjakan. Bapak sangat menghargai apa yang anak-anak kerjakan, ya. Untuk materi minggu depan, karena sekarang kita sudah belajar sistem pelumasan, maka untuk materi minggu depan kita akan belajar mekanisme katup, ya. Bagaimana katup itu bekerja, kapan katup itu bekerja, itu besok kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja, ya, yang dapat Bapak sampaikan.
Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, pakai masker, selalu rajin cuci tangan agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin. Silakan Mas Hamzah untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya. Baik, cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam